Udah jiwa-jiwa pengusaha tuh Iya, biasanya nggak bisa tuh jadi benar. pegawai Senin sampai Jumat tuh Iya. ya. Biasanya gue tuh kasih tester dulu selalu. Tester ke teman-teman lo dulu, Ke keluarga. teman-teman awal keluarga pasti, Oke. habis itu temen dan harus review Hanas gitu kan. Iya, iya. Jadi benar-benar jujur Gak lah. enak, gak enak. Nggak Tapi enak, ada nggak nggak enak. yang bilang gak enak? Oh, sebenarnya yang bilang gak enak banget sih enggak ya? Ya. Oke, welcome Gani. Thank you loh Gan udah datang nih Gan. Yo iya. Asli, makasih loh Gan, lu udah mau datang nih di Kibi Podcast, Key Business for Everyone. Asik. Udah tahu belum apa nih Kibi Podcast nih Gan? Yang gua tahu sih biasanya sharing-sharing gitu sih biasanya sama pengusaha atau apa yang sering gua lihat biasanya. Oke, nah makanya kan gua ngundang lo nih, lo kan Oh. pengusaha sejati. Jadi teman-teman Kibi listeners nih, Gani ini juga pengusaha yang udah cukup lama juga ya, Gan ya. Lumayan. Udah punya franchise es teh juga, udah punya pernah kerja sama kakaknya juga ya ngerjain Iya, Pikiami betul. juga ya. Iya, betul. Jadi teman-teman kita dengar nih kisah-kisah dari Gani untuk tips and trick mungkin berbisnis di F&B kali Iya ya. betul, F&B sih lebih seringnya gitu. Kenapa nih? Kenapa lu suka bisnis F&B nih? Awalnya sih kan karena gue sering kuliner gitu kan ya. Oh, sering- demen makan. Iya, demen makan. Oke. Nah, habis dari situ kayaknya makan-makan terus kayak gue kayak ide pengen kayak gue harus buka bisnis makanan nih gitu. Awalnya sih coba-coba kayak di kedai kecil-kecil gitu. Akhirnya gue memutuskan buat bikin satu brand Jepang, Oke. makanan Jepang gitu kan. Heeh. Bareng sama kakak gue sih kalau yang itu. Oh, Jadi oke. gue berdua buat itu. Lalu udahlah, gue buka tuh makanan, gue coba-coba. Awalnya gue bikin makanan mentai itu di rumah. Belum buka. Ini mentai ya? Mentai. Oke, wah keren banget nih. Berarti emang udah kekinian banget nih. Iya. Ya. Mungkin teman-teman sebelum lanjut lagi mungkin perkenalan dulu kali Oh, ya. ya, Tadi boleh. skip nih saking excitednya. Iya, boleh. Mungkin gue udah kenal cuman teman-teman di Kibi listeners belum kenal nih. Boleh kenalan dulu kan? Halo, oke. Apa namanya? Kibi listeners. Kibi? Aja. Kibi listeners. Kibi listeners. Halo Kibi listeners, gua Gani Cakra, gua di sini sebagai owner Pikiami dan gua di sini juga franchise ST Indonesia. Waduh, ini yang hits juga ya, ST Iya, ST Indonesia yang hits ya. yang Tapi emang profitnya semenjanjikan itu gak sih kan? semenjanjikan itu sih awal waktu gua kan berjalan ST Indonesia itu udah sekitar 2 tahun mau jalan 3 berarti. 2 tahun. Di mana tuh? Di Lokasi Bogor. lo? Di Bogor. Iya, di Bogor. Oke. Di bagian daerah mananya tuh kalau boleh tahu? Itu pokoknya di Jalan Baru deh. Ada namanya Baru. Jalan Baru, pokoknya di daerah situ pokoknya. Oke, nanti kita tampilin di sini teman-teman ya, jangan lupa mampir nih. Iya, jangan lupa mampir. Ke cabang yang di tempat gua. Jangan yang lain ya. Jangan yang lain. Agak kompetitif ya. Iya, agak kompetitif. Oke, terus gimana? Cerita lu terjun ke dunia bisnis tuh gimana? Awalnya sih gua nggak ada kepikiran sih sebenarnya. Kan karena gua kuliah, ya udah kuliah biasa lah ya. Oke. Nah, lulus udah gitu pas gua nyari-nyari kerja mungkin dulunya nih ya gua cerita dari awal ya. Iya. Pas mau nyari kerja kayaknya udahlah nyobain gitu setahun. After dari situ kan Covid tuh. Oke. Ya Lo kan? lulus abis itu nggak lama Covid. Nggak lama Covid. Oke. Nah, udah gitu kan gua keluar tuh dari kerjaan gua yang dulu. Nah, udah gitu Dulu jadi apa? gua di startup aja sih rekrutmen gitu. Oh, startup ya. Di Oke. startup lah pokoknya. Atau perusahaan emang lo startup. nggak cocok tuh di startup itu? Mungkin. Mungkin ya. Udah jiwa-jiwa pengusaha tuh Iya, biasanya nggak bisa tuh jadi benar. pegawai Senin sampai Jumat. tuh Iya. ya. Oke, terus? Dan akhirnya gue kayaknya kayak gue mencoba untuk bisnis deh gitu. Oke. Nah, udah gitu bareng lah sama kakak gue. Sebenarnya bisnis yang Pikiami ini sebelum gue lulus itu sebenarnya udah berjalan sebenarnya Oke. sama kakak gue gitu kan. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk join lah di sini. Gitu. Nah, mungkin teman-teman juga di rumah belum tahu Pikiami itu produknya apa nih, Gan? Pikiami itu produknya itu makanan Jepang, yaitu lebih tepatnya mentai rice. Mentai rice. Dan ada dimsum juga, dimsum pokoknya berhubungan dengan mentai deh pokoknya kayak gitu. Oke. Kenapa kepikiran mentai nih? Nah, waktu itu tuh kayaknya kan sebenarnya lagi musim juga tuh Lagi makanan. musim ya, gue inget tuh lagi musim kan? mentai. Jakarta juga semua mentai ya. betul. Di Oke. Jakarta juga lagi musim juga kan. Oke. Nah, kebetulan di daerah gua di Bogor tuh belum ada. Oh. Gitu. Jadi gua tuh yang pertama di Bogor. Demi apa lo? Iya. Lo pertama di Bogor? Iya.
buka apa, Oke. pertama first mentai in Bogor gitu jadinya. Oke. Nah after dari situ ya udahlah gue buka, tapi awalnya gue tuh masih yang, apa namanya, Ya udah, cobain aja. cobain aja dulu gitu. Tapi keren loh, maksud gua kayak, lo berarti ngelihat potensi di Bogor lagi Mhm, nggak ada nih, iya betul, mentai-mentaian terus lo heeh, bikin tuh iya di betul. Bogor. Hasilnya gimana, Gan? Awalnya sih, dapat, respon yang baik sih ya waktu Oke oke. awal-awal gitu ya. Ya lagi hype ya? Lagi hype banget Oke. gitu. Terus udah gitu awalnya kan gue masih pre-order gitu. Oh, ya ya, biar aman ya, Biar biar aman. Jadi bener biar nggak bener. gambling nih Iya guys. ya. Kalian kalau belum punya, nama atau dikenal biasanya, harus Iya, pre-order dulu bener biasanya bener kayak bener, gitu. Buat biar ngenalin lah branding iya, dulu gitu. jangan sampai udah bikin susah ngejualnya kan. Betul. Oke oke oke. Terus kalau dari bisnis lo sendiri, dari es teh Mhm, Indonesia mhm ataupun mhm, yang lo kerja sama kakak lo di Pick Yummy, mhm. tantangan terbesarnya tuh apa, Gan, menurut lo, Gan? Tantangan terbesar tuh sebenarnya, mungkin saingannya kali ya. Saingan dari sesama kan jadi semenjak gua buka, apa namanya, mentai itu, Ya, jadi berapa muncul tuh ya? muncul tuh. Oke, kayak Mungkin itu juga para customer juga mungkin oke yang pada oke, ya ya ya. Jadi ya kayak apa bisa nih kayaknya nih iya bisnisnya bisa ya? nih, Oke oke. bener. Mungkin awalnya tantangannya itu kali ya, udah gitu mereka juga menjual dengan harga di bawah kita, kayak gitu. Menurut lo harganya emang dia ngambil untung dikit apa gimana tuh Mhm. kalau mereka tuh? Kalau menurut gue karena, gua juga beli, apa namanya, bahan-bahannya juga kualitasnya juga yang baik, jadi menurut gua dia Oh, agak mainin ngejatohin iya, kualitasnya ya. heeh, Mungkin betul, tepung terigunya atau apanya heeh, dicari yang mungkin tier bawah kali ya, Gan, bener, ya? Oke oke mungkin. oke. Nah dari situ sih tantangannya jadi kayak, mulai lama-lama, oh banyak nih yang jual Mhm. kayak gitu-gitu. Nah, cuman mungkin teman-teman juga penasaran nih, Gan, Mhm, kalau kalau kayak gitu, tindakan lo apa? Apakah lo akan nurunin harga juga atau ya udah lu pede aja, gue jual mhm. dengan harga segini? Kalau gua biasanya sih nggak bakal nurunin harga ya, karena pasti bakal nurunin kualitas dari, makanan tersebut, biasanya sih seperti Oke itu. oke oke Paling oke. kita, gimana caranya buat menarik customer tetap ke kita gitu, gimana caranya berarti dengan Oke. taste-nya berarti. Oke, jadi teman-teman, kalau ada kayak gitu tuh mending ya udah memang pasti banyak yang Iya, harga di bawah produk banyak. atau servis kita ya Mhm, teman-teman ya. Cuman mhm. bukan berarti kita harus ngikutin Iya, karena, bukan. pasti kita punya pasar sendiri-sendiri Benar. tuh gitu. Jadi emang daripada kita nurunin Mhm kualitas mhm. kan, Gan, Mhm ya. mhm. Oke. Nah, kalau dari tadi ngomongin pemasaran juga nih, marketing ya. Strategi lo dari sisi pemasaran gimana sih untuk jual si Pikyami ini, dimsum atau rice mentai ini ke calon-calon pembeli lo? Biasanya gua tuh, apa namanya, biasanya kita kenalin dari Instagram dulu kan biasa, Oke. kayak gitu. Lalu gua meng-endorse, selebgram-selebgram buat mengenalkan makanan tersebut, Oh, seperti itu. lokasi gratis? Kasih gratis. Oh, oke. Dan biasanya pun kita juga tidak asal ngasih aja sih, walaupun dia emang followersnya besar. Oh, jadi tetap lo analisa dong? Betul, Oh, nggak mungkin nah, gitu. cara analisa lo gimana? Cara menentukan, selebgram ini tuh Mhm, yang, tepat nih mhm. untuk lo kasih, produk lo? Biasanya gua tuh ngelihat selain dari followersnya, sebenarnya followers besar sama, kecil Kecil? juga nggak ngaruh Demi sebenarnya. apa? Nggak Iya, ngaruh? nggak ngaruh, malah kadang gua ngaruhnya tuh followersnya yang cuma 50.000 dibandingkan yang 300.000 gitu. Jangan-jangan dia beli followers lagi. Mungkin. Oke, kenapa tuh menurut lo? Biasanya, gua ngeliatnya dari dia suka review makanan atau enggak, kayak gitu. Oke. Kalau tiba-tiba gua ke beauty vlogger kan nggak nyambung, Oke, iya iya gitu. iya Kalau iya. enggak yang otomotif lah gitu, biasanya Oke. gua analisis dari kayak gitu-gitu sih, terus gua ngelihat dia kontennya seringnya apa, kayak Mmm, gitu-gitu. Kalau emang cocok sama kita, baru kita hubungin, oke, berarti emang, itunya. lu analisa by mungkin segmennya dia Iya betul. ngambil ke arah mana ya Iya selebgram betul. ini ya, dan Betul betul. walaupun segmennya sama di F&B atau Mhm food mhm ya, mhm mhm. belum tentu makanannya sama Iya, ya, Gan, ya. benar. Jadi kayak kita lihat misalnya dia sering, makanannya western atau apa, Nah, kayak gitu. benar. Jadi kan kadang-kadang juga teman-teman kita nggak bisa asal nih untuk milih, Benar. selebgram untuk kita jadiin, strategi pemasaran kita Mhm nih mhm di mhm. bisnis kita juga. Iya betul. Cakep tuh, kan. Jadi kadang-kadang tuh banyak juga orang yang penting selebgramnya followersnya banyak kayak Mhm gitu. mhm mhm. Misalnya, apa namanya, Awkarin Ya, misalnya. heeh. Awkarin kan tinggi, Iya betul. followersnya, cuman kan kalau kita jual produk kita yang sebenarnya nggak relate sama Awkarin itu sendiri Mhm mhm. belum tentu optimal kan ya, Iya Gan, ya. benar. Ya kalau jual makanan ya harus ke selebgram yang
Sering review suka review makanan, makanan dan betul, kontennya makanannya pun betul, juga harus sesuai sesuai. gitu. Wah, keren banget nih solusi lo, Gan. Nah, kalau dari, es teh Indonesia nih, Mhm mhm, itu kan juga terkenal juga itu, Gan, ya. bener. Es teh Indonesia tuh wah, gue pengen sebenarnya ya, Iya cuman iya belum ada iya. duitnya nih, kan. Jadi, kalau dari es teh Indonesia itu kan, eee, banyak yang udah buka, Gan. Iya betul, Ada ide sendiri nggak ya, apa namanya, strategi tersendiri nggak? Gimana caranya membuat, toko lo yang lebih laku daripada toko es yang teh yang lain. lain? Oh, biasanya kalau setiap ada customer dateng, pasti gue nyuruh, pegawainya itu pasti harus upselling terus gitu loh. Kalau Gimana untuk gimana? upselling terus, jadi dia tuh harus menawarkan produk-produk kita gitu. Jadi bisa, Oke. bisa apa namanya, bisa buat, acara kayak gitu, event gitu, harus selalu ditawarin Oh, biar jadi nggak cuman jualan doang, cuman, mhm. eee, pegawai lo nawarin nih, "Mbak, Mas, ini bisa Iya, buat bisa buat event." event juga gitu, bisa di Oke. kita kayak gitu-gitu. Soalnya kalau buat franchise kita nggak bisa, bikin, apa namanya, Ngandelin. ngandelin apa, bikin promo sendiri, kayak gitu. Oh, harus Karena udah ngikutin berarti ya bener, dari pusat. dari pusat ya? Iya, kayak gitu. Oke. Berarti kalau ada diskon kayak gitu lo harus ngikutin dong? Harus Iya ada diskon? iya, promo promo dari online atau apa, kayak gitu-gitu kita ngikutin, karena sudah Oke. dibuat, kayak gitu. Tapi tetap profit ya dengan lo Profit ini, tetap, oke oke. mhm, Oh, itu unik juga ya. Jadi, mmm, eee, memang salah satu caranya, lo melakukan servis yang lebih iya kepada betul, klien, lebih kayak gitu. walaupun mungkin promonya sama nih sama es teh Benar yang benar, toko-toko lain ya? heeh heeh heeh, Oke oke, bener bener. Jadi teman-teman memang kalau, dari sisi F&B ya, kalau mhm ngelayanin customer-nya udah ikhlas, udah baik, mhm, nawarin produknya sesuai kebutuhan customer-nya, ya insya Allah pasti mau lah ya, iya Gan, ya? bakal balik lagi pasti, Oke. Nah, selanjutnya nih, Gan, kalau ada teman-teman nih, QB mhm listeners nih, mhm yang tertarik nih mau buka es teh Indonesia atau mau buka franchise yang lain. mhm. Step awalnya gimana sih, kan menentukan mungkin franchise ini yang tepat nih, atau mungkin yang waktu lo dulu sebelum lo mau masuk ke ST Indonesia, yang lo pikirin pertama kali itu apa? Yang pertama kali itu kita lihat, profitnya dulu yang pasti kan, Wah, cuan ya? cuan. Ya percuma ya, ngapain? Percuma kita Benar franchise benar kalau nggak benar. ada hasilnya gitu kan. Nah Oke. awalnya kita lihat dulu, kita riset dulu, es teh Indonesia itu bakal laku nggak di tempat toko yang bakal Mmm, nanti gue buka, kayak gitu. Nah udah gitu gue lihat dulu, dia kan ngirimin, dokumen-dokumennya dong, pasti iya, kita lihat yang dia buat, kayak gitu step-stepnya, kalau emangnya, profit-nya cocok sama kita dan menguntungkan juga, oke. ya udah gitu-gitu aja sih paling. Lebih ke, Oke oke. apa namanya, gue lihat profit-nya aja gitu. Kalau Oh, untuk dan menjanjikan ya? namanya juga sih. Oke. Jadi jangan asal franchise tapi, di tempat kalian tuh kurang diketahui, kayak gitu sih kalau menurut Oke, gue iya ya. iya iya. Cuman emang ST Indonesia emang dari awal Dari awal emang sudah ini sih. marketingnya bagus sih, Iya kan menurut betul. gue ya. Heeh Dia heeh. membuat seolah-olah padahal produknya cuman es teh ya? Iya cuman minuman aja, Simpel. sesimpel itu. Tapi memang es teh ini selalu diminum sama seluruh orang yang ada di Indonesia, Benar iya. benar. Jadi orang-orang tuh ya mungkin nggak kadang-kadang mau bisnis tuh ribet gitu ya kan Mhm ya. mhm. Ada kayak es teh aja bisa dijual nih, Nah, cuman packaging-nya dibagusin, rasanya iya benar benar. ditambahin. Wah, keren keren keren. Nah, kalau misalnya nih kan ya, kalau biasanya kalau lu udah dapat klien nih, Mhm. pasti juga ada klien yang selalu beli Iya iya. terus, mau itu Pick Yummy lo, produk dimsum atau mentai rice-nya, Heeh heeh. ataupun es tehnya. Mhm Nah, cara lo maintain dia biar dia beli itu gimana? Jadi kan jangan sekali beli doang gitu, habis itu nggak balik lagi kan? mhm. Biasanya kalau, khusus Pikami ya, kalau Mhm, Pikami kan itu kan lebih ke makanan ya, iya makanan. lebih maintain-nya tuh lebih jaga rasa aja kali ya, biar jangan bikin kecewa, apa namanya, klien atau Customer? customer itu, Oke, meninggalkan, kecewa ya? Pasti nggak mau kecewa lagi ya gitu, kalau udah heeh. rasa Makanya kalau menjaga. yang usaha yang bukan franchise gitu, kita harus mempertahankan cita rasanya gitu, jangan sampai pernah Oke berubah, makanya itu sih yang paling terpenting. oke. Nah, lu mau ngelakuin quality control juga nggak? Apa lu cicipin tiap hari tuh Oh. makanan apa gimana sih? Oh iya jelas kayak Pikami itu mentainya tuh itu kita udah revisi tuh dalam 2 tahun tuh pasti revisi terus sampai menemukan yang terbaik biasanya kayak gitu. Waduh, teman-teman tuh Kayak gitu. nyari saus mentainya Iya, doang nih ya? bener. Saus mentainya 2 tahun loh. Jadi sampai bener-bener yang rasanya, oh ini udah oke,
dan kita simpen itu, Oh, apa namanya, oke. menunya tersebut. Oh ya, tahu gitu gua minta bawain nih, ya Gua kan. lupa. Gak apa-apa teman-teman, nanti kita bisa liatin nih di sini Iya, nih. nanti kita bawa. Ya, Pik Yami. Dan kalau ST Indonesia sama juga ya? Sama sih. Cita rasanya. Cita rasanya karena emang sudah sesuai SOP, jadi kita mengikuti standar yang, sudah ada gitu, takaran-takarannya kayak gitu-gitu. Oke, mungkin, teman-teman Kibi listeners juga penasaran nih, Mhm, mau tahu dong tips and trick kalau mau masuk ke industri F&B tuh, enaknya gimana, awalnya apa, research mhm apa dulu? mhm. Karena memang kalau kita lihat di Jakarta apa di Bogor, Iya iya, dimanapun itu memang udah banyak banyak banget. bisnis makanan yang Mhm. kadang-kadang juga langsung bangkrut. Iya, Cuman banyak 1 banget. bulan, 2 bulan Iya iya, hype langsung bangkrut, benar. kosong. Heeh heeh. Nah, kalau menurut lo gimana, Gan? Kalau menurut gue pertama kalau lu mau bisnis usaha, F&B gitu lu harus Mhm. yakin dulu pertama dan lu harus Yakin ya? yakin. Lu yakin bener-bener tekunin apa yang mau lu Oke, jalanin, bener ya. biasanya kayak gitu. Dan udah Mhm. gitu, apa ya, benar-benar lu tuh harus tahu nih, lu tuh bener nggak sih mau di, apa, bisnis yang lu buka tuh, apa, bener-bener, apa ya, jelas gitu loh. Iya, bener Jadi bener. harus dipikirin mateng-mateng, kayak gitu. Oke, berarti juga harus tahu dong sebenarnya, unique selling point lo apa di Ada situ? ciri khasnya harus ada ciri khasnya juga Bener. gitu. Nah, Soalnya menurut gue, daripada kita buka, kafe, kan banyak tuh orang banyak buka kafe banget. ya kan, Waduh, tapi setahun 2 tahun pasti udah pada tutup, nah sepi, sepi aduh banget. kasihan banget sih sebenarnya. Mendingan kalian tuh buka kayak kios kecil gitu, kayak buat take away Ah, yang ya. Bahkan tapi even jual Indomie pun ya, iya, terkadang lebih menguntungkan. bener, daripada kayak kafe gitu Iya, lebih menguntungkan yang kafe-kafe, gitu. ya ya ya. Ya menurut gua kayak gitu sih, awalnya kecil-kecil aja dulu kayak gitu, nggak usah yang langsung Oke. besar gitu, apalagi kalau kalian punya, modalnya agak nanggung gitu ya, Oh, ya ya ya, kayak benar benar, kan gitu. pasti costly juga ya, Gan, ya, Bener untuk research. bener. Apalagi F&B tuh. Nah, kalau F&B lu ngelakuin survei bahwa makanan lu enak tuh gimana, Gan? Biasanya gua tuh kasih, apa namanya, tester dulu, selalu. Tester, ke teman-teman lu dulu, Ke keluarga? teman-teman awal keluarga pasti, Oke. habis itu temen, dan harus review Hanas gitu kan. Ya ya. Jadi bener-bener jujur lah, Nggak enak, nggak tapi enak ada nggak nggak enak. yang bilang nggak enak? Oh, sebenarnya yang bilang gak enak banget sih enggak ya. Ya. Paling kayak misalnya, "Oh ini kurang, gurih sedikit," Iya kayak iya. gitu-gitu sih. Teman lu main aman sih kayaknya. Tapi bener sih, karena Bener. gua udah pernah cobain dimsumnya dari Pikyami sama ST Indonesia tuh emang Mhm. kualitasnya udah enak lah. Iya iya iya. Oke, keren banget nih. Terus kalau, pertanyaan terakhir nih, Gan, mungkin Mhm teman-teman juga, pengen tahu juga ya. mhm. Kalau dari lo udah bisnis F&B udah cukup lama ya? Iya, Udah lumayan lah, dua lumayan. tiga tahunan ya? Atau Kalau lebih? yang Pikyami itu gue dari 2018, 2018, berarti waduh, sekitar ya 5 ya? 5 tahunan, 5 5 tahun tahunan, jalan. iya, Dan kayak itu gitu. masih survive loh. Iya Itu hebat loh, Gan, iya, ya. alhamdulillahnya begitu. Banyak loh teman-teman gue juga yang bisnis makanan tuh nggak hype juga Iya iya sebenarnya, iya, nggak hype, heeh. biasa-biasa aja, tahu-tahu hilang aja Iya, kan. benar 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 benar. Wah, jadi emang, apa namanya, emang harus dibikin strateginya dulu ya, Gan, ya, nggak Betul, bisa nggak bisa. cuman, "Wah, kayaknya enak nih, bisa Iya iya dijual iya, nih." heeh heeh. Oke, nah teman-teman yang mau masuk ke dunia F&B nih ya, jadi emang harus dites dulu tuh makanannya, disurvei juga ke keluarga, ke teman, ya jangan sampai temennya bohong ya, Iya, harus ngomong, jujur harus temennya. jujur ya, enak enak, nggak enak Iya, nggak gak enak enak, ya, bener. benar, oke. Nah, Gan, kalau dari lu ngelihat diri lu sendiri di 5 tahun ke depan tuh gimana ya? Lu masih mau bergelut di bidang F&B ini Mhm kah? Atau mhm. lu mau melebarkan sayap nih ke industri lain? Kalau gua sejauh ini, sebenarnya pengen pasti memperluas dong, kayak misalnya nggak Mhm, F&B aja gitu. oke Gua rencana pasti ada pengen buka, usaha yang lain gitu. oke. Cuman mungkin gua masih meriset dulu gitu, apa yang lagi in di 2023 atau ke depannya tuh kayak gimana, yang masih bakal terus laku Mmm, gitu loh iya nantinya, iya 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 gitu, iya. yang diminati sama oleh orang-orang gitu. Oke, berarti emang lu, tetap research ya, tiap Iya, tahunnya, tiap periodenya lagi apa nih yang hits, yang kita betul bisa masukin pasarnya. betul. Oke, nah itu juga sebenarnya, kunci juga ya, Gan, ya, karena Bener, kunci memang juga. terkadang bisnis itu, ada periodenya tertentu ya. Misalnya Iya, musim lebaran, nah, orang pada jualan, iya, takjil, ketupat, ketupat, kayak es gitu-gitu, buah, kayak es gitu buah kan. di pinggir jalan, Iya, di itu pinggir jalan. laku loh. Iya, malah laku itu, yang event itu kan berarti Iya, ya? padahal cuman sebulan, sekali setahun Iya, sekali kan, setahun. kayak gitu-gitu ya. Kemarin jual lato-lato
Oh iya benar. Langsung laku. Langsung laku. Wah, ngalahin gaji gua lihat-lihat ya. Benar-benar. Coba lato-lato doang ya. Iya. Wah. Jadi teman-teman tadi bagus banget ya, Gani udah ngasih tips and trick bisnis di F&B nih. Dia udah jualan rice mentai di Pick Yummy dan ST Indonesia juga ya ngambil franchise-nya. Iya betul. Mungkin kalau teman-teman mau ngunjungin Instagramnya atau tokonya boleh dijelasin dikit kan Instagramnya apa, tokonya di mana? Kalau untuk Pick Yummy nanti bisa kalian kunjungi di Instagramnya di username-nya @pick_yummy. Pick Yummy. Iya, Oke. Yummy-nya Yummy ya, bukan I. Oke, Yummy. Oke, nanti kita jelasin nih di sini. Iya, terus di Bogor itu ada 3, ada 2. Ada 2. Iya, jadi ada di Panduraya sama yang satu lagi di Ciamas. Waduh. Kayak gitu. Nanti tahun ini akan nambah lagi dong. Iya, insya Allah bakal tambah Amin. lagi. Kalau ST-nya di mana nih kan? ST-nya tuh dari Jalan Baru sebenarnya namanya Salabenda ya. Jadi pas pertigaan Salabenda lah, pokoknya itu dari pinggir jalan. Kalian bisa Oke. kelihatan kok di situ. Oke teman-teman, jangan lupa kunjungin dan cobain sendiri nih. Iya. Pasti nagih ya Gan ya. Oh, pasti. Gua jamin lagi. Oke, terima kasih Gani. Oke. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel Kibi Podcast. Dan jangan lupa terus follow Instagramnya Kibi Podcast dan Ki Creation. Oke. See you di next episode. Bye-bye.